Nanti Bu Kasyati, Iya Pak, selamat pagi. Iya Pak Fuad, ya, selamat pagi. Pak Fuad, Pak Budi. Budi Warsito juga sudah bergabung. Jadi beliau ini nanti sebagai penguji 1-2. Kemudian nanti mungkin Mariana akan seminar hasil penelitian nih. Walaupun secara umum maksimal karena masih ada beberapa data yang harus dikoleksi karena keterbatasan waktu sehingga kami untuk sementara melaksanakan seminar itu sebelum nanti datanya dilengkapi untuk maju di ujian akhir. Secara umum nanti menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah presentasi, kemudian yang kedua sesi ujian, ketiga adalah penetapan hasil. Untuk mempersingkat waktu, dipersilahkan saudara Indrian, saya akan terus ya. Saudara Indrian untuk bisa menyampaikan hasilnya. Persilahkan Mas. Punya 15 menit ya, karena nanti Pak Budi harus menguji S3 tentang tes. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih yang terhormat Bapak Dr. Budi Warsito, SSI, MSI, kepada yang terhormat Ibu Dr. Kasyati, SSI, MSI, sebagai dosen penguji. Yang terhormat Bapak Dr. Fuad Muhammad, SSI, MSI, sebagai dosen pembimbing. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya akan mempresentasikan judul hasil penelitian saya, yaitu evaluasi penerapan sistem pemanasan air hujan sebagai bentuk adaptasi perubahan iklim di Kelurahan Tegurejo, Kota Semarang. Ya, latar belakang penelitian ini yaitu terkait dengan dampak perubahan iklim global, mana perubahan iklim global menyebabkan dampak merusak berbagai ekosistem, termasuk daratan, perairan tawar, biosfer, serta wilayah pesisir yang berpotensi menghilangkan ratusan spesies lokal dan mengganggu pola hidrologi secara global. Yang kedua yaitu gangguan pada sumber daya air, perubahan pada curah hujan, dan peningkatan kejadian cuaca ekstrim mengganggu ketersediaan, kualitas, dan kuantitas sumber daya air, sehingga mengancam pemenuhan kebutuhan dasar manusia terhadap air bersih dan sanitasi. Berikutnya itu sistem pemanasan air hujan sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan iklim itu sendiri, di mana sistem pemanasan air hujan merupakan metode tradisional yang telah lama dioptimalkan kembali sebagai solusi berkelanjutan dan terdesentralisasi untuk mengatasi kelangkaan dan variabilitas iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global atau perubahan iklim, sehingga diharapkan membantu komunitas bertahan selama menghadapi fase kekeringan. Adapun rumusan masalah untuk penelitian ini yaitu pertama, bagaimana tingkat dan jenis penerapan sistem pemanasan air hujan pada wilayah Proklim Tugerjo. Yang kedua, bagaimana pemanfaatan dan kualitas air tampungan untuk menunjang aktivitas masyarakat. Yang ketiga, bagaimana peran pemangku kepentingan serta kendala yang dihadapi dalam mengoptimalkan program tersebut.
Adapun tujuan penelitiannya itu menganalisis tingkat dan jenis penerapan sistem pemanasan air hujan pada wilayah Proklim Tugurejo. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk manfaatan serta kualitas air hujan dalam mengurangi dampak yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Yang ketiga, mengevaluasi peran pemangku kepentingan dan kendala dalam mengoptimalkan program pemanasan air hujan. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut. Pertama adalah rainwater harvesting as an alternative water source in Semarang, Indonesia. The Problem and Benefit dari Mukaromah tahun 2020. Berikutnya itu Evaluation of In situ rainwater harvesting as an adaptation strategy to climate change for maize production in rainfed Africa. Label et al. Tahun 2015. Upon rainwater harvesting as an effective climate change adaptation strategy in rural and urban setting dari Garang tahun 2015. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu yang pertama, penerapan sistem air hujan, bagaimana tingkat dan jenis penerapannya. Kedua, bentuk pemanfaatan dan kualitas airnya. Ketiga, dukungan pemangku kepentingan. Dan keempat, kendala penerapan yang dihadapi dalam mengimplementasikan sistem pemanasan air hujan. Adapun metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu pertama, jenis penelitian dan sumber datanya bersumber dari merupakan pendekatan campuran mixed method yang dimana data yang dikumpulkan bersama data primer dan data sekunder. Waktu dan penelitiannya itu waktu penelitian di bulan Maret dan Juni. Lokasi penelitiannya di Kelurahan Tugurejo, Kota Semarang. Prosedur penelitiannya itu yang pertama studi pendahuluan, yang kedua observasi dan wawancara, ketiga uji laboratorium untuk parameter CSS, TDS, pH, dan DO. Yang keempat itu analisis data. Analisis data dilakukan pada dua tahap. Yang pertama adalah terhadap data kuantitatif, di mana dilakukan reduksi data untuk mengurangi data-data yang tidak penting yang terkait dengan yang tidak berhubungan dengan tujuan dan urusan masalah. Ketiga, analisis tematik. Yang keempat, narasi dan konteks. Berikutnya adalah data kuantitatif, yaitu data uji laboratorium. Hasil dan pembahasan. Pada hasil ini terdapat tema atau topik yang didapat pada hasil wawancara dan observasi. Yang pertama adalah tingkat dan bentuk penerapan sistem penampungan air hujan di masyarakat. Tingkat penerapan penampungan air hujan di masyarakat Kelurahan Tugurejo termasuk tinggi. Namun, hal ini disebabkan karena aktivitas masyarakat telah melakukan adaptasi tersebut selama beberapa tahun karena sumber daya air tersebut memang di wilayah tersebut memang mengalami kendala di mana intrusi air laut dan sumber dangkalnya yang kurang layak untuk dikonsumsi. Sehingga terbentuklah adaptasi, namun sistem yang dilakukan yaitu masih berupa sistem konvensional, di mana menggunakan baskop, drum, dan tong bekas sebagai wadah, sehingga hal ini cenderung memicu berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah penyakit demam berdarah. Kedua, kualitas dan bentuk pemanfaatan air hujan. Air hujan tampungan dimanfaatkan untuk cuci tangan oleh warga saat kerja bakti. Anggota Bank Sampah Mawar Merah juga melakukan aktivitas yang sama untuk keperluan wudhu, cuci tangan, operasional, dan menyiram tanaman. Sedangkan rainwater harvesting system ini di lingkungan sekolah digunakan sebagai air hujan. Air hujan digunakan untuk cuci tangan oleh siswa, guru, dan orang tua murid. Berikutnya adalah bentuk dukungan dan upaya dalam program sistem penampungan air hujan. Dalam sudut pandang Bank Sampah Mawar Merah, bentuk dukungan dan upaya yang dilakukan yaitu melakukan sosialisasi untuk kegiatan PKK dan pengajian rutin edukasi masyarakat tentang program iklim serta bentuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim termasuk pemanasan air hujan. Bentuk dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yaitu bertindak kebetulan Dinas Lingkungan Hidup bertindak sebagai pembina sehingga melakukan sosialisasi, forum group discussion, dan kolaborasi lintas lembaga. Yang ketiga, memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk mendukung sistem pemanasan sistem air hujan.
lembaga pemberdayaan masyarakat juga ikut berkontribusi seperti menginisiasi pemasangan sistem pembayaran air hujan. Hal ini sudah dilakukan sejak tahun 2019 di RW 4 sebagai wilayah percontohan. Yang kedua, melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Yang ketiga, mengadakan studi banding ke wilayah lain dalam rangka pengembangan kegiatan program. Hasil berikutnya itu kendala dalam program sistem pembayaran air hujan, di mana ditemukan kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat air hujan dan dianggap hanya kebutuhan sebagai kebutuhan sekunder. Skala penerapan masih terbatas dan belum mampu menarik minat masyarakat secara luas. Yang ketiga, keterbatasan lahan di beberapa wilayah menyulitkan pemasangan sistem penampungan air hujan. Yang keempat, terlanjur bergantung kepada air tetes, sehingga yang dimana air tetes ini telah digunakan masyarakat sebagai kebutuhan dasar. 5, biaya instalasi awal cukup tinggi, sekitar 3 sampai 4 juta per unit, tidak terjangkau oleh sebagian warga. 6, tidak ada nilai tambah yang dirasakan karena fungsi air hujan masih sama seperti kebiasaan warga itu telah menampung air hujan. Masanya itu tingkat adopsi cukup tinggi, namun masih bersifat konvensional seperti menggunakan bak, baskop dan tong bekas. Sosialisasi oleh Bank Syariah, PKK dan lembaga terkait sudah dilakukan. Hal ini belum efektif. Banyak kendala teknis atau teknis yang turut menghambat implementasikan sistem pembayaran air hujan. Air hujan digunakan untuk kebutuhan sekunder sehingga hal ini cenderung kurang diminati oleh masyarakat. Dibutuhkan pengembangan teknologi agar air hujan bisa digunakan tidak hanya sebagai kebutuhan sekunder, tetapi juga primer seperti kebutuhan minum dan sebagainya. Perlu dukungan pemerintah dan infrastruktur, pengembangan teknologi, inovasi dan insentif. Kesimpulannya itu, kesadaran masyarakat terhadap manfaat air hujan termasuk cukup tinggi, namun masih berbatas pada bentuk manfaatan seperti secara profesional, serta hanya untuk digunakan sebagai kebutuhan sekunder. Beberapa kendala utama dan terhadap sistem ini antara lain adalah kesadaran akan pemanfaatan air hujan yang disebabkan oleh keterbatasan lahan, biaya investasi yang cukup tinggi. Selain itu, masyarakat masih mengandalkan air artetis karena dianggap lebih praktis dan mencoba kebutuhan dasar. Ketiga itu, meskipun sosialisasi dilakukan melalui berbagai pihak, namun efektivitasnya masih cenderung lemah. Perlukan upaya penguatan sosialisasi, pemberian insentif dari pemerintah, serta pengembangan sistem air hujan yang lebih efisien dan terjangkau guna meningkatkan manfaat air hujan secara masyarakat. Terima kasih. Ini sekali itu Pak, saya kembalikan ke. Ya, terima kasih Saudara Indrian ya. Jadi ini yang ditampilkan ya karena data-data juga belum selesai. Termasuk juga untuk metode di dalam menjawab tujuan itu belum clear di apa namanya? Baik, selanjutnya adalah sesi kedua yaitu ujian. Ini sebagai uji pertama itu Pak Patri yang persilakan sebagai uji pertama. Terima Pak Patri. Baik, matur nuwun Pak Fuad atas waktunya. Izin Bu Kasyati saya duluan ya. Baik, Mas Indrian. Ya, Pak. Yang pertama ini ya, kemarin ujian. Nah, bawa ini bukan ya, ya. Itu aja nggak apa-apa. Di sini nggak apa. Laptopnya digeser sedikit sebenarnya duduk di situ ya, biar bisa nulis sambil nulis. Ya. Baik, baik ya. Ini saudara sudah menulis ya kemarin proposal minggu kemarin ya. Desain. Mungkin saya tidak perlu proposal apa namanya yang apa nanti yang bab 1, 2 itu kan seperti di proposal ya, itu dicek. Saya ada sedikit di sini terkait dengan tujuan tulis seperti itu.
Kemudian kita fokus ke metode dan hasil saja ya. Nah, pertama untuk metode itu saudara nulisnya masih masih seperti laporan praktikum gitu ya. Petunjuk praktikum ya. Jadi bedakan ini antara metode penelitian dengan petunjuk praktikum gitu ya. Terus kalau uji lab ini saudara nguji sendiri enggak? Saudara di lab gitu atau mengujikan? Uji sendiri Di mana? di lab terpadu Undipa. Oh, menguji sendiri ya? Iya Pak. Sebetulnya malah menghabiskan banyak waktu ya. Saudara parameter ini apa? DO, TSS ini nguji sendiri ya? Iya Pak. Oh. Baik, sebetulnya kalau mengujikan gitu saja, terus Anda fokus ke hasil yang sudah, ini bisa sudah dikerjakan. Sudah Pak. Tinggal Sudah dikerjakan. Nah, sebenarnya kalau metode itu kan ini beda ya, Anda tidak harus uji sendiri, ya mengujikan saja nggak apa-apa. Justru malah yang ditulis di sini bukan kok apa kayak praktikum itu uji mengukur DO caranya begini, mengukur pH, masukkan ini kayak gitu, bukan itu ya. Tapi apa lebih ke metode nanti ya sambil baca-baca gitu ya yang untuk metode gitu ya. Ini karena masih benar seperti itu ya, gitu, seperti itu ya. Nah, terus belum ditampilkan tapi hasilnya ya. belum Pak. Belum ya, Iya. belum sempat ya. Iya Pak. Ya, justru itu karena sebenarnya kalau mengujikan itu malah sudah dapat hasil langsung karena fokus di hasil itu dibahas dan sibuk di lab. Itu ya ini sudah lancar ya. Satu hari itu kan sangat berarti bagi saudara kan harusnya ya. Betul. Kemudian untuk metode yang dengan informan itu ada triangulasi ya. Tapi sebenarnya enggak dijelaskan sebenarnya dijelaskan triangulasi itu akhirnya bagaimana terus dalam kasus ini bagaimana gitu ya. Ya seringkas saja karena ini waktunya kan sedikit ya. Sekarang hari Rabu ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari ya. Sudah punya waktu 4 hari ya dioptimalkan lah nanti setelah ini saudara mungkin saran saya sih mampir perpus sebentar atau pinjam laporan yang sudah ada itu sekilas gitu ya 10 menit atau 15 menit dilihat cara menulis metode penelitian itu bagaimana itu ya. Jadi termasuk kemudian teknik analisis data ini ya nanti dijelaskan dalam bentuk naratif paragraf itu yang jangan 1 A B C 2 A B C ya biar tampilannya itu lebih bagus gitu ya. Sama juga yang tadi ya untuk uji lab tadi juga seperti itu ya. Ini seperti itu kalau ada kata kerja atau kata perintah itu ya. Memang Mas Lagi ya. Kemudian nah, ini yang tadi analisis data itu gimana menganalisisnya itu dijelaskan ya. Sebetulnya harusnya detail. Waktunya sedikit ya. Tapi ya jangan hanya 1 A B C. Oke. Nah, analisis tematik itu gimana? Kalau analisis tematik itu maksudnya gimana? Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Kalau analisis tematik yang dilakukan pelatihan ini yaitu terkait dengan pembahasan-pembahasan yang sering dibahas oleh informan Pak. Kemudian dilakukan analisis di mana topik-topik yang lebih sering dibahas itu dikelompokkan lalu dinarasikan
Setelah itu diberi kecocokan dulu Pak dengan beberapa sumber untuk memvalidasinya, sehingga setelah itu menjadi suatu tema. Dan itu nanti dinarasikan seperti itu Pak. Itu ditulis semua. Oh, So, ya. Semua ya detail seperti itu. Jadi ditulis Pak sampai pembaca sudah tahu semua. Gitu ya. Terus kemudian untuk hasil. Ini coba nanti diusahakan semaksimal mungkin ya, ini kerja keras ya. Hasil itu jangan hanya narasi gitu ya. Misalkan berdasarkan hasil wawancara itu tingkat penerapan penampungan air hujan di Kepulauan Probolinggo termasuk tinggi. Tinggi itu berapa? Oh misalnya, dari sekian kakak itu yang sudah sekian, berarti sudah 60%. Kita bisa kategori tinggi. Nah, seperti itu ya. Jadi jelas. Tinggi itu kan relatif saja. Antara satu dengan yang lain kan berbeda. Kemudian di paragraf kedua itu sistem penampungan yang telah tersedia itu di 5 titik. Benar ya? iya Pak. Nah, ini kan agak kontradiksi. 5 kok tinggi. Oh iya. Ya. Ini 5 titik itu berarti satu titik itu untuk beberapa kakak di satu titik atau hanya 5 rumah saja? Dia cuman itu Pak berbasis per RW Pak. Per RW. Iya. Satu RW satu titik. Ya kebetulan di area Tugurejo itu di kelurahan itu ada 2 titik Pak yang mewakili RW 1 sama RW 5 Pak. Nah, sedangkan untuk di RW Satu titik itu ini kan air hujan dari mana yang ditampung di situ? air hujan dari atap Pak. Iya, atapnya siapa? Kan nggak mungkin juga atapnya rumah RW. Nah, ada desa apa? Oh, atap di bank sampah Pak. Bank sampah, iya. Bank sampah itu yang dekat. Nah, itu yang Iya yang dekat. Iya. itu ya. Iya. Ini kan mengenai Bu Tati ini kan. Iya Pak. Oh, berarti ya. Kalau hanya 5 titik, apalagi di tempat-tempat umum gitu. Iya Pak, tempat umum. Di rumah Belum ada Pak. belum ada. Iya. Nah ini berarti tinggi, saudara bilang tinggi ini berarti Maksudnya tinggi itu Pak sistem penerapannya tapi masih konvensional Pak, belum sistem. oh Iya Pak. nah, berarti yang pakai ini ya, pakai rangkaian pipa macam-macam. Iya pakai baru belum Pak. Iya. Ya, yang berarti agak sistematis. Oh siap Pak. Nah, berarti kalau warga hanya pakai ini ya, Iya kasih gitu ya. Terus kualitas dan pemanfaatan air hujan ini satu paragraf. Ini kualitas itu maksudnya apa? Tadi. Iya Pak, hasil ujian. Iya Pak. Mungkin kalau kualitas dijadikan satu dengan pemanfaatan. Ya, nanti kualitas ya. Untuk TCS DDS-nya baru sebentar Pak karena lama di oven Pak ya. Karena TCS dan DDS-nya lama di oven Pak. Sampelnya baru masuk sore tadi, hasilnya nanti sore. Gitu. Hanya kalau ada mengujikan gitu saja mungkin malah tidak berproses waktu sudah ya. Berarti nanti ditampilkan tabelnya ya, jadi dianalisis bisa untuk apa gitu ya, untuk siram-siram saja, bisa untuk cuci gitu ya seterusnya. Oke. Ini cuci tangan, baik. Kemudian bentuk dukungan.
Ya, nanti data tulisnya ya ini satu paragraf hanya satu kalimat. Itu ya, lihat itu satu kalimat, paragraf itu beberapa kalimat ya. Itu dicek di semuanya. Iya Pak, siap. Kalau bisa ini ya. Ini berarti kan yang mendukung itu ini dari sebenarnya cerita dari DLHK sama LPMK. Iya Pak. Dari masyarakat Masyarakat belum ada. karena ya itu. Iya. Karena faktor belum mengetahui Pak. Belum mengetahui. Iya. Kesadarannya yang rendah. Iya Pak. Saudara ukur kesadarannya Berdasarkan dari wawancara Pak. Iya. Jadinya Iya. ya. Itu tuliskan ya, misalnya disampaikan bicara dari siapa begitu ya, kuat gitu. Tidak hanya ini naratif saja. Pembahasannya masih minim ya. Iya. Nanti di ini pembahasan saudara tulis di subbab tersendiri itu nanti bagaimana? Apakah ini kan penelitian saudara ada yang jelek, ada yang salah, gitu loh. Nah, kalau pembahasannya yang mana yang akan dituliskan? Pembahasan untuk dua-duanya Pak. Dua-duanya. Iya. Kalau saran saya malah langsung ya. Jadi bukan kok ini hasil uji lab tampilkan, ini hasil wawancara tampilkan. Terus nanti membahas yang di depannya lagi kan malah justru tidak perlu ada subbab pembahasan. Jadi ini sudah hasil. Oh ini Anda sendiri kan memang begini ya. Saya nggak tahu apa formatnya begini. Hasil sendiri, pembahasan sendiri gitu. Enggak kan? Nah, berarti saran saya sih nggak perlu biar nanti analisisnya langsung bawahnya gitu. Jadi hasil uji lab terus langsung pembahasannya di bawahnya itu akan lebih memudahkan daripada nanti sudah balik berlembar-lembar nanti bahas yang depannya lagi gitu ya. Jadi lebih baik ditaruh bawah langsung gitu ya. Jelas. Terus nanti simpulan itu menyesuaikan tujuan ya Mas. Tujuan penelitian saudara ada berapa? Dituliskan sini 1, 2, 3, 4, misalnya ada 4 tujuannya. Nanti kesimpulannya nomornya 1, 2, 3, 4. Jadi semua terjawab. Nah ini dokumentasi belum ada ya. Foto-foto pas saudara di sana, foto kondisi lapangannya, misalnya bagaimana, termasuk ada tampungan yang dari sebutkan tadi ya, Askom apa gitu ya, terus tampungan hujan yang seperti perpipaan, yang buat lokasi itu ya, semua tapi kedua jadi lebih terlihat. Ya, sudah ini. Itu saya kira itu aja udah banyak ya, nanti 3 hari 4 hari sudah baiklah ya. Siap Pak, terima kasih. Itu saya kira cukup dari saya. Baik, terima kasih Pak Budi atas masukannya ya. Jadi masukan Pak Budi tadi bagus sekali ya. Jadi untuk Anda itu kayak petunjuk praktikum ini di metodenya memang. Terus kemudian untuk hasil itu kan tidak hanya narasi seperti ini Mas. Jadi mungkin harus ada tabel atau histogram atau grafik atau apa. Nanti mungkin bisa diisi setelah mendapatkan hasil dari lab. Nah kemudian untuk metode itu juga harus clear ya. Dari masing-masing tujuan. Contohnya tujuan Anda akan menganalisis tingkat dan jenis penerapan sistem pemantauan hujan. Nah, ini apa metodenya? Mungkin dengan wawancara. Harusnya muncul nanti yang diwawancari siapa, wawancaranya pakai apa. Tentunya kalau ini kan purposive sampling ya. Iya Pak. Kan bisa kalau random sampling saya kira random. Nanti harus dijelaskan di metodenya. Wawancara dengan metode apa.
jumlah respondennya berapa, siapa, dan lampiran untuk kuesionernya. Kemudian mengevaluasi, mengidentifikasi bentuk manfaat kualitas air hujan. Nah, ini mungkin dengan hasil labnya nanti bisa diberikan diskusi. Mengevaluasi pemangku kepentingan, perannya, dan kendala itu dengan wawancara juga. Nanti itu di metode itu harus jelas. Nah, untuk selanjutnya mungkin dari Bu Dr. Kasyati dulu. Silakan Bu Kasyati. Ya, baik. Terima kasih Pak Fuad. Mas Rian bisa mendengar suara saya? Ya Bu, bisa. Oke, ya baik. Oke. Mungkin saya komentari dulu. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Budi kelengkapan dari draft ini masih minim atau minimalis ya. Semoga nanti setelah mendapat hasil pembahasan, hasil dan pembahasannya ditulis dengan lengkap begitu. Mungkin dari draft dulu ya, abstrak belum ada, nanti dilengkapi ya Mas. Kemudian penulisan tabel sepertinya tidak menggunakan garis vertikal ya, hanya horizontal aja. Coba nanti dibaca lagi panduan penulisan karya ilmiah dari MIL ya. Kemudian di hasil dan pembahasan tadi sudah diutarakan oleh Pak Budi. Hasil dan pembahasan itu kan satu bab ya. Jadi jangan dipisah hasil sendiri, pembahasan sendiri, nanti jadi bolak-balik begitu. Jadi sepakat dengan Pak Budi, hasilnya ditampilkan, kemudian dibahas ya. Kemudian saran, kesimpulan sudah ada, tapi itu belum menampilkan kesimpulan ya, masih kalimat padat begitu. Menurut saya itu masih hasil, jadi nanti diramu lagi supaya mengerucut menjadi sebuah kesimpulan. Kemudian ada kesimpulan, ada saran, sarannya belum ada. Nanti dilengkapi. Kemudian lampiran di sini hanya daftar pertanyaan, tidak ada dokumentasinya. Tadi Pak Budi juga sudah menyinggung ya mengenai lampiran, dilengkapi dengan dokumentasi, dilengkapi dengan mungkin hasil wawancara yang secara langsung itu recordingnya bisa ditampilkan di lampiran, namun nanti di hasil itu dibahasakan ya dengan narasi ilmiah begitu ya. Itu untuk perbaikan penulisan draft. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan saya sampaikan ya. Untuk metode tadi seperti yang disampaikan Pak Budi, betul masih seperti menulis petunjuk atau penuntun praktikum. Kemarin memang saya menyarankan untuk dituliskan dengan jelas metodenya, tapi bukan begini caranya menulis, cara kerjanya ya. Mungkin dibikin alinea gitu ya, bukan poin per poin begini, tapi dibikin dinarasikan dalam bentuk alinea begitu. Biasanya sih seperti itu, tapi coba nanti baca lagi atau melihat contoh dari tesis yang sudah ada ya. Ya Bu, siap. Ya, oke. Kemudian di hasil dan pembahasan hasilnya belum muncul ya, tapi untuk wawancara sudah ada ya Mas? Iya Bu, sudah. Hasil wawancara sudah ada ya. Ya Bu, Nah sudah. ini oke. Nah mestinya kan dari hasil wawancara itu Mas Rian bisa membuat entah itu dalam bentuk tabel gitu ya, kemudian atau grafik atau dokumentasi. Nah ini yang diperlukan malah tidak tertampil di sini gitu ya, mungkin karena keterbatasan waktu ya. Oke, nanti masih ada beberapa hari ke depan, mungkin bisa diolah datanya, dibikin yang layoutnya yang lebih baik lagi ya, tampilan datanya itu harus diperhatikan ya. Nah kemudian di sini ada apa yang pertama itu pada hasil ada tingkat dan bentuk penerapan sistem penampungan air hujan di masyarakat. Ini sebetulnya yang diperoleh data yang diperoleh dalam bentuk apa Mas? Tingkat dan bentuk penerapan sistem penampungan. Bentuknya itu dari observasi dan wawancara Bu. Wawancara. Nah dari hasil wawancara ini apa yang diperoleh?
dari tingkat 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 penerapannya dulu. Tingkat penerapan ini yang dimaksudkan apa? Tingkat penerapan sendiri, Bu, terkait dengan penelitian ini, tingkat penerapannya memang cukup tinggi, tapi masih sebatas penerapan secara konvensional, Bu, seperti penggunaan baskom Oke, dan tong bekas gitu, Bu. oke. Tapi kalau untuk penerapan yang menggunakan rangkaian semi permanen Ya, belum ada, Bu, belum di ada. masyarakat ya, Bu. Oke, berarti masih hanya menggunakan wadah yang ada di rumah tangga gitu ya, baskom, drum, tong bekas. Nah, itu apakah Mas Rian mendata untuk baskomnya ini yang ukuran berapa, drumnya ini bisa menampung, drum atau tongnya ini bisa menampung air hujan berapa liter? Sempat menanyakan itu enggak? Ada data yang mengarah ke sana enggak? Untuk itu sudah ditanyakan, Bu, sebenarnya. Cuman dari informasinya bahwa masyarakat itu menggunakan ember-ember, katanya ember pada umumnya, Bu. Ya, ember pada umumnya itu kan ada ukurannya ya, berapa liter gitu kan, apakah 10 liter, 20 liter, 15 liter, itu kan ada ukurannya. Kemudian drum atau tong, walaupun itu bekas sekalipun, itu kan mestinya ada volumenya atau ukurannya berapa, itu penting gitu ya. Nah, nanti stok atau air hujan yang tertampung ini untuk kebutuhan apa saja kan? Terus diidentifikasi begitu kan? Ya Iya, Bu. enggak, Mas. Nah, itu untuk kebutuhan apa aja? Terus Eh, ya, untuk kebutuhan apa? Bisa dijawab? iya, Bu. Bisa. Terima kasih, Bu. Kalau untuk kebutuhan air hujan sendiri masih dipakai untuk kebutuhan sekunder, Bu, seperti cuci tangan, siram tanaman, cuci kendaraan, Bu, seperti itu. Oke, cuci tangan, siram kendaraan. Nah, eh, apakah itu sekali pakai gitu? Jadi dari yang ditampung di drum, di tong, baskom, itu apakah sekali penggunaannya atau bisa dipakai untuk beberapa hari? Nah, itu apakah juga sudah ada datanya juga? Sempat nggak kemarin bertanya seperti itu? Iya, Bu, sempat, Bu. Sempat Eh, ada ya, data berarti ya? ya, ada, Bu. Ada, oke. Kemudian ini areanya sebentar, areanya di 5 titik ini ya, di 5 titik di berbagai area. Tadi sudah ditanyakan Pak Budi juga. Kemudian ada satu area di lingkungan di dinas DLH. Kemudian satu sekolah di wilayah ini, 3 titik di halaman Kelurahan Tugurejo. Nah, apakah di tempat-tempat ini bentuk yang bentuk penerapan atau wadah tampungan ya, wadah tampungan air hujannya sama, menggunakan drum bekas atau apa tadi, baskom atau tong gitu, samakah atau eh, berbeda-beda? Bu, kebetulan yang disurvei itu, Bu, berdasarkan penerapan yang dia menggunakan sistem semi permanen, Bu. Seperti apa? Semi permanen itu seperti apa? Di mana ada rangkaian talang air, Bu, pipa yang telah menggunakan sistem penyaringan secara sederhana, Bu, seperti Oke. serabut, Mm-mm. eh, kerikil-kerikil seperti itu, Bu. Oke, Dan berarti ditampung menggunakan tangki, Bu, dengan kapasitas sekitar 500 liter, Bu. 500 liter. Oke, nah tempat penampungannya ini dari drum bekas juga atau sudah ada tangki tandon air atau drum air? Iya, tandon air, Bu. Tandon air ya. Nah, ini yang belum muncul kan di sini di nanti dijelaskan aja. Makanya penting dokumentasi itu penting. Nanti kalau ada dokumentasinya dipasang di halaman ini atau di bagian hasil dan pembahasan ini. Jadi kami yang menguji atau yang membaca tidak bertanya-tanya kayak apa sih bentuk penampungannya gitu ya. Ya, Bu. Nanti mungkin dilengkapi di situ. Apa itu di di area ini ya, di
apa DLH di sekolah gimana? Sama ditampung dalam bak tandon atau Iya, Bu. itu Semua ya ya pakai galon air, Bu, ya. di tandon air. Kemudian ada pelengkapnya nggak semacam filter penyaring gitu? Ya, Atau ada, ya Bu. ada ya. Jadi Ada, Bu, ya. oke. Kemudian di kelurahan Tugurejo juga sama ditampung Iya, Bu. menggunakan Tandon air juga, Bu. Ya. tandon air juga. Nah, berarti kan ada data kan di sini ya. Nanti dilengkapi ya, Mas ya. Informasi-informasi itu berguna untuk menyusun pembahasan. Sudah dilengkapi dengan filter juga, gitu kan. Nah, Iya. kemudian untuk kualitas. Nah, kualitas tadi sempat ditanyakan juga oleh Pak Budi. Nah, kualitas ini tadi ya yang kayak DO, TSS gitu ya, yang diukur Iya, ya. iya, Bu. Ya, dilakukan sendiri mengukurnya, enggak didandake atau dikirim ke lab nanti Mas Rian tinggal nunggu hasil, enggak gitu ya. Dilakukan sendiri, Bu. Ya. Oh ya, itu yang bikin lama. Oke, baik. Nah, kenapa ini apa mengukur TS, kemudian DO, kemudian apa lagi pH gitu ya? Kenapa tidak mengukur misalnya dalam air hujan itu kan mungkin ada polutannya. Menurut Mas Rian, Tugurejo itu wilayahnya padat penduduk, ada pabriknya dekat jalan raya. Iya, Bu. Makanya dari pengambilan sampel itu ada dua pertimbangan, Bu. Yang satunya sampelnya yang berdekatan dengan jalan raya, yang satu Mm-mm. berdekatan dengan wilayah padat penduduk, Bu. Nah, Gitu. ya. Ada pabrik nggak di sekitar Tugurejo? Kawasan industri ada, Bu. Pabrik, tapi diambil nggak sampelnya di situ, di dekat Eh, pabrik? Tidak, Bu. Kebetulan yang ada sistem penampungan air cuma di 5 Oke. RW aja, Bu. Oh, yang agak jauh dari pabrik ya. Iya, Jadi Bu. di jalan ada sama yang di wilayah Pemukiman padat penduduk. penduduk. Ya, Iya, Bu. nah itu nanti, nah karena yang diukur hanya DO, TSS, apa tadi ya, pH, kita akan apa? Mungkin datanya tidak akan lengkap ya. Jadi eh, saya pernah membaca artikel itu kalau di air hujan itu kan selain ada ya H2O-nya airnya gitu ya, ada gas-gas yang terlarut, kemudian ada mineral juga atau logam berat gitu kalau itu di daerah eh, apa yang tercemar polutan, pasti itu ada partikulat debu, kemudian polutan udara, SO2, NO, kontaminan biologis yang lain, mungkin ada. Padahal air hujan itu kalau ini ya di narasinya di pembahasan di sini, ini tiba-tiba muncul anggota bank sampah mawar merah gitu ya. Nah Iya, itu Bu. dipakai untuk kebutuhan wudhu, cuci tangan, cuci piring maupun peralatan. Kalau untuk siram tanaman mungkin nggak akan berdampak gitu ya. Tapi untuk keperluan yang lain yang itu kaitannya dengan kesehatan manusia bisa jadi gitu. Tapi tadi disampaikan ada proses Filtrasi. dilengkapi sama filter ya atau filtrasi. Nah, mungkin itu sudah mengurangi polutan gitu. Tapi kayak misalnya mineral, logam berat kan nggak ngerti, ya kan? Kemudian partikulat debu mungkin dengan filter atau filtrasi itu akan tertangkap di situ. Tapi untuk logam berat kan nggak tahu. Nah, karena nggak diukur gitu ya. Nah, itu oke nanti mungkin dibahas aja lah itu ya. Ya nanti dilihat hasil hasil apa hasil kimiawi air hujan ya. Iya, Bu. Kimiawi air hujan yang sedang dikerjakan di lab ini Iya, Bu. gitu Siap, Bu. ya. Siap, Terus Bu. saran saya nanti bandingkan kalau misalnya kan Mas Rian terbatas hanya parameter-parameter itu tadi ya yang diukur. Sementara menurut saya parameter yang vital kayak logam berat, kemudian partikulat debu, polutan yang lain malah justru tidak terukur. Nah, nanti coba
di pembahasan itu diperkaya dengan literatur dari penelitian lain yang mungkin penelitiannya serupa dengan yang dikerjakan oleh Mas Rian. Gitu ya. Ya, Bu. Oke, kemudian di sini kok tiba-tiba muncul bank sampah mawar merah. Apakah bank sampah mawar merah ini menjadi objek utamanya di dalam penelitian atau ini memang berada di Kelurahan Tugurejo? Kebetulan Bank Sampah Warmer ini merupakan lembaga utama, Bu, Proklim. Oke, proklim. Nah, mungkin nanti ditambahkan tuh di metode ya. Tidak hanya kelurahan, walaupun ini kan ada di Kelurahan Tugurejo ya. Iya, Bu. Tapi kan ini menjadi aktor utamanya gitu ya. Iya, Bu. Jadi nanti tambahkan aja di sana di metode. Jadi tidak ujuk-ujuk tahu nggak ya? Tiba-tiba muncul di di pembahasan gitu ya. Kemudian bentuk bentuk dukungan dan program penampungan air hujan. Ini apa yang dari sini data yang diperoleh apa, Mas? Kok sedikit sekali narasinya. Di sini hanya pemberdayaan sosialisasi melalui pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga PKK. Ada nggak? Oh, lewat pengajian. Terus lewat apa lagi? Dari Hanya ini, Bu, sosialisasi. kalau dari Dinas Lingkungan Hidup, Iya. berdasarkan forum group discussion juga, Bu, dilakukan sosialisasi juga, terutama di wilayah-wilayah binaan Proklim Kota Semarang, Bu. Setelah itu dengan peningkatan kapasitas mungkin dengan studi banding, Bu, antara beberapa wilayah Proklim seperti itu, Bu. Nah, yang studi banding belum ada ya di sini ya. Ini hanya sebatas sosialisasi saja atau ada edukasi khusus untuk masyarakat di daerah Kelurahan Tugurejo Iya, Bu. ya. Gimana? Yang disampaikan ini apakah hanya sebatas sosialisasi saja atau ada nggak edukasi gitu ya, mengedukasi masyarakat bahwa oh ini loh air hujan itu bisa dimanfaatkan, tidak hanya mungkin dipergunakan untuk menyiram tanaman gitu ya, tapi ada eh, apa manfaat-manfaat yang lain. Oh iya, Bu. Kalau berdasarkan hasil wawancara, Bu, Ya. pemanfaatan memang kalau dari beberapa RW, Bu, dikonfirmasi bahwa informasi itu hanya sebatas sosialisasi, Bu. Belum ada mengarah ke bentuk pemanfaatan. Oke, Seperti itu, Bu. berarti hanya sosialisasi aja ya. Ya, Bu. Iya. Oke, ya. Nah, ini nanti datanya berupa apa, Mas? Hasil wawancara. Iya, Bu, hasil wawancara. Oh ya, dan nanti dirangkum ya, dinarasikan ya hasil wawancaranya seperti apa. Ya, Bu. Kemudian yang terakhir kendala dalam program pemanenan air hujan. Nah, kendala yang terbesar apa? Kalau Sudah ya, maaf, Bu. sebelumnya apakah sudah diidentifikasi kendalanya apa? Sudah, Bu. Sudah, oke. Apa aja? Kalau kendala terbesarnya itu, Bu, terkait dengan mayoritas masyarakat masih enggan berpindah, Bu, dari air artetis, Bu, yang mereka gunakan sebagai kebutuhan sehari-hari, Bu. Oke. Jadi masyarakat masih merasa nyaman ya dengan Iya, air artetis ya, artetis, Bu, iya. atau apa PDAM mungkin ya. Di sana ada PDAM juga. PDAM perpipaan sudah ada, Bu, tapi belum Oke. masuk, belum digunakan oleh masyarakat, Bu. Oh, jadi masih mengandalkan artetis ya, sumur Iya, Bu, artetis ya. sebagai sumber utama, Bu. Iya, Bu. Oh ya ya, oke. Nah ini selain itu apa lagi? Selain sumber air artetis yang masih menjadi prioritas penggunaan. Kendala yang lain apa? Kendala lain, Bu, terkait dengan biaya pemasangan, Bu, instalasi sistem pemainan air hujan semi permanen sendiri, Bu, berkisar antara 3 sampai 4 juta, di mana masyarakat sendiri masih hitung-hitungan, Bu, untuk mempertimbangkan penggunaan itu atau sekalian menggunakan air artetis saja, Bu. Oh iya, membuat instalasinya ini juga butuh biaya yang tidak murah ternyata ya. Iya, iya, Bu. Ada nggak dari hasil wawancara itu misalnya
dukungan dari pemerintah gitu ya, atau dari kecamatan, kelurahan, atau mungkin ada CSR yang mau membantu membuatkan bak penampungan gitu. Iya Bu, kalau dari konfirmasi dari Dinas Lingkungan Hidup Bu, Iya. beliau telah menyiapkan program-program tersebut Bu. Hanya tinggal menunggu masyarakat saja untuk mengonfirmasi dan memanfaatkannya. Seperti itu Bu. Oke, nah itu hasil wawancara ya kemarin ya. Iya Bu, hasil wawancara Bu. Iya. Nah, mungkin nanti rangkuman hasil wawancara itu bisa nanti dipakai untuk ya hasil ya mau ditampilkan dalam bentuk apa itu yang perlu dipikirkan. Iya Bu. Apakah mau dalam bentuk grafik nih berapa persen masyarakat yang yang tadi misalnya masih masih banyak yang menggunakan artetis. Nah, itu berapa persen kan bisa tuh dihitung gitu ya. Sementara berapa persen lagi yang mungkin persentasenya lebih kecil ya yang setuju dengan adanya sistem pemanenan air hujan. Nah, itu kan perlu dipikirkan bagaimana tampilan datanya ini. Kemudian dukungan dari pemerintah atau masyarakat sendiri. Nah, itu nanti datanya mau ditampilkan dalam bentuk apa? Kan harus diolah. Dari hasil wawancara itu siapa yang diwawancarai, berapa jumlahnya, ya, ini yang perlu dipertimbangkan. Jadi harus bekerja secara cepat, gitu ya. Kemudian karena dikejar sama waktu, ya, saya harap bisalah memenuhi tenggat waktunya, ya. Siap Bu. Mungkin itu dari saya, Pak Fuad. Oh ya, sebentar. Fuad masih berjalan. Dari saya sementara itu, Pak Fuad, atur suwun. Jadi masukan-masukannya ya. Ya. Eh, dari saya ini Mas Indrian ya. Jadi kalau melihat naskahnya memang Anda sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Mungkin saya memberikan tambahan di bagian tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ada nggak yang pustaka atau review terkait dengan pemahaman air hujan? Kalau informasi tentang peminat hujan ada Pak. Di Tinpus ada. Gimana Pak? Gimana Pak? Di tinjauan pustaka. Oh, Nah, itu nanti tolong ditambahkan. Oh, iya, Kan Anda kan punya evaluasi penerapan sistem pemanenan mungkin tinggal melihat berbagai penelitian yang sudah dilakukan di tempat lain, bagaimana hasilnya itu nanti ditambahkan. Oh, iya. Kemudian yang kedua ini terkait dengan tadi ya metode, tolong nanti bisa Anda baca di tesis-tesis ya. Kalau nggak mau di perpus itu ada, kalau nggak di Bahastom itu ada juga. Oh iya Pak. Kemudian yang berikutnya adalah kalau kita berbicara air hujan, itu sebenarnya ada parameter yang malah penting itu tentang pH atau derajat keasaman. Rata-rata air hujan yang asam itu akan memberi yang tanaman, struktur bangunan. Nah, Anda mengukur pH-nya enggak? Ukur Pak. Cukup. Iya. Nanti dibahas ya. Oh iya Pak. pH-nya berapa? Kemudian dalam bentuk saya dari pH tadi bisa melihat dampak pada lingkungan. Dan kesimpulan ini sebaiknya dalam bentuk poin-poin Mas. Jadi sesuai dengan tujuan. Tujuan Anda ada berapa tadi tujuannya? Ada 3 Pak. 3, berarti nanti di kesimpulan juga 3. Jadi tujuan pertama metodenya apa, kemudian hasil juga tampilan pertama, diskusi, lalu kesimpulannya ya apa, kemudian dari kesimpulan tadi ditarik saran. Dari kesimpulan tadi sarannya apa? Dari tujuan pertama misalnya tingkat penerapan Pak. Tingkat penerapan. Saya bingung juga tingkat penerapan itu apa sih maksudnya? Tingkat penerapan itu terkait dengan jumlah Pak, jumlah masyarakat yang menerapkan sistem pengolahan air hujan. Berarti Anda harus cari data di masyarakat. Berdasarkan wawancara saja sih Pak. Karena yang di kelompok Mawar Merah itu ada bantuan DLH. Jadi mereka punya pemanenan air hujan itu kan bantuan dari DLH. Iya. Nah, sekarang dilakukan. Pasti ada enggak atau yang memasang
Sistem pemainan ada nggak? Belum ada Pak. Belum ada. Iya. Berarti kan tingkat penerapannya apa? Rendah kan? Iya. Pak Budi ini yang contohnya. Masyarakat yang menerapkan pemainan air hujan. Saya mau nyontoh saja belum berhasil, Pak. Saya belum tekan. Pak Budi ini rumahnya ramah lingkungan itu. Beliau kan pegiat sampah satu setelah ibunya, ibu istrinya maksudnya. Nah, itu tingkat penerapan ya. Kemudian yang kedua tadi tentang kualitas, Kak. Kualitas air hujan Pak. Air hujan. Iya. Nah, air hujan ini kan nantinya kan dipakai untuk kebutuhan domestik, harapannya kan. Iya. Kalau hanya untuk ujian nyiram tanaman, saya kira juga dengan parameter yang istilahnya kelas baku itu standar kelas 1, 2, 3 itu mungkin di kelas 2 nggak masalah. Kalau kelas 1 kan untuk kan minum. Di kelas 2 kan nanti juga harus Anda sesuaikan nanti. Anda nanti membandingkan dengan standar baku mutunya. Iya. Perut Pak, undang-undangnya Pak, PP. Oh iya, PP 22 tahun 2021 Pak. Kalau ketiga, mengevaluasi tentang pemangku kepentingan. Stakeholdernya siapa Pak Mas? Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup dengan LPMK Pak. Dinas Lingkungan Hidup dengan LPMK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Ini wawancara berarti. Iya, wawancara. Yang diwawancara siapa? Wawancara pembina program sendiri Pak. Yang dari pemangku kepentingan Dari Dinas Lingkungan Hidup ada 2 orang Pak diwawancara. Dari LPMK langsung ketuanya Pak. Ini di Semarang itu kan wali kota itu 177 wakil. Nah, itu harusnya Anda munculkan juga di latar belakang. Nah sekarang yang sudah mendapatkan penghargaan berapa? Wakil itu stratanya ada berapa Mas? Stratanya itu yang paling tinggi Lestari Pak. Lestari, bawahnya apa? Utama. Terus yang satu lupa Pak. Ya. Oh Madya. Terus Pratama. Pratama. Nah, itu Anda punya data itu. Yang Lestari itu berapa kota Semarang? Ada 3 Pak. 3. Iya. Dalangan, Purworejo, Tugurejo. Tugurejo Pak. Yang utama berapa? Yang utama banyak. Itulah saya tuh juri program kota Semarang. Oh. Utama itu kayak Sambiroto, Tanjung Mas, Tanjung Sari, Wonosari itu. Yang utama. Binaannya sih kan binaan dari program Dalangan. Ya. Kayaknya kalau mau maju Lestari itu dia harus membina 13 provinsi. Itu maksudnya dari pertama ya. Hari ini. Jadi itu nanti datanya dicari ya. Oh, siapa? Bisa minta data ke Pak Agus tuh. Yang pertama berapa yang datanya sebenarnya sendiri. Nah, kemudian kegiatan di Propim itu apa saja? Yang untuk aspek penilaian GS ini. Kalau aspeknya sendiri Pak ada 2 yang utama Pak, yaitu sistem mitigasi dengan sistem adaptasi. Sistem mitigasi sendiri yaitu pengelolaan sampah, energi terbarukan Pak, dengan pengurangan faktor penyakit Pak, dengan ketahanan pangan. Pasti ada ketahanan pangan, ada pemanenan hujan. Nah itu baru ada masuk ke pemanenan. Jadi pertama bila ada bangsa ilmu di sekitar hujan, berapa jumlah problemnya, kegiatannya apa saja. Nah, kenapa kok Anda milihnya yang hujan? Kan ada pembatasan. Itu tidak tiba-tiba muncul kok tiba-tiba pilih analisis. Kenapa sistem hujan? Jadi ada riwayatnya. Nah, itu nanti baru bicara tentang pemanaman. Makanya itu dibaca semua nggak?
yang di referensi Iya, dibaca dibaca semua. Pak ya. Oke, dari saya cukup. Dan karena ini pengujinya masih ada satu varian belum menguji, jadi kami tidak pernah menyampaikan hasil dari ujian 9 setelah Pak Mal yang memberikan ujian, memberikan nilai, baru kita bisa simpulkan. Ada tambahan Pak Budi? Sungguh. Bu Kasyati, mungkin ada yang mau disampaikan? Enggak, sampun Pak. Oke. Saya cukup. Nggih. Baik, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih pada Pak Budi Warsito dan Bu Kasyati yang sudah berkenan untuk meluangkan waktu dan memberikan masukan ya. Jadi masih masukan semua tadi, belum ujian ya. Itu ujiannya di hari Senin semua. Terima kasih sekali lagi. Selamat Mas Idrian sudah lolos di ini ya. Sudah sedikit lega lah untuk di tahap yang jelas. Kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin baik nggih Pak Fuad, Pak Budi. Terima kasih Bu. Terus. Nggih, sami-sami.